Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Tentu masih sehat ya untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, sobat semua, ngakak kocak mungkin itu salah satu kata yang bisa saya ucapkan untuk ya mengomentari para barisan sakit hati ini ya. Sekarang para barisan sakit hati itu kayak minta maaf, minta tabayun. Refli Harun CS itu, menurut mereka itu kok mana pantas mantan presiden melaporkan rakyatnya. Loh, anda ini dari dulu nggak pernah sopan ke Jokowi, adili Jokowi lah, gantung Jokowi lah, itu terus makzulkan Jokowi lah dari dulu terus. Lah kok sekarang enteng setelah Pak Jokowi tegas? Lah kok sekarang ciut nyali? Ada yang memuji Jokowi, ada yang mau minta tabayun, minta maaf, ada juga yang ngomong, lah kok tega ngelaporin rakyatnya. Lah Anda juga tega kepada Pak Jokowi terus menerus gitu loh, sampai menggeruduk rumahnya. Apa itu perbuatan yang baik? Kan tidak gitu loh ya. Namun pengacara Pak Jokowi ini ya pantang mundur dan bakal melaporkan mereka semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia. Masalah tuduhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti nih bagaimana. Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Kedua ya, soal jasa ini. Oleh karena itu, saya kira arus daripada keinginan publik untuk mengetahui kapan polemik ini akan selesai. Menurut saya, Bung Refli ya, soal jasa ini saya kira perlu kedua pihak tabayun. Perlu ada tabayun, baik Jokowi maupun kelompok-kelompok yang menginginkan kejelasan daripada ijazah Jokowi. Saya pikir jalur kekeluargaan melalui tabayun, ya kan? Melalui tabayun, dan saya kira juga ini adalah presiden bisa menjadi penengah jalan tengah, ya kan, supaya ini jangan mengganggu stabilitas, kan? Karena ini merupakan juga isu yang gemuk, dan ini kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi mengganggu stabilitas. Oleh karena itu saya kira saran saya, Bung Refli ya, perlu diambil langkah-langkah tabayun, baik posisi Jokowi maupun rekan-rekan yang melakukan gugatan itu. Ya, saya kira saran saya adalah segera adakan tabayun. Harus ada arrangernya kan. Ada yang jalan tengah, bisa itu presiden, bisa itu ketua MPR, ya kan? Itu saya kira dibutuhkan tabayun supaya ini segera selesai gitu. Ya, saya kira ini saran saya. Ya, terima kasih Bung Refli. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin diantara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi, bahwa beliau harus mengusiri Projo itu, karena akan mengganggu kedatangan ibu. Jadi luar biasa, sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau, berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu, di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki gitu kan. Nah, disitulah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga, kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa
kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode. Ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Kocak ya, sekarang malah muji-muji Jokowi ya. Kocak, takut ya, ketar-ketir ya. Pihak Jokowi tidak memberikan persoalan baru terhadap yang datang mempertanyakan. Dia layani dengan baik, dia terima, kemudian mereka datang dan pulang dengan selamat. Ya kalau saya pendapat ya itu menurut saya udah melanggar HAM, hak asasi. Karena apa? Karena itu kan privasi. Beliau kan harus kita hormati juga. Beliau kan warga negara, sama di mata hukum. Nah mereka juga kan ya melakukan itu ke pribadinya Pak Jokowi. Menurut saya ini harus diproses hukum. Jadi peristiwa ini walaupun Pak Jokowi tidak melapor pun, ya sebenarnya aparat hukum udah harus turun tangan. Karena deliknya ini kan delik umum, bukan bukan delik aduan. Jadi negara dalam hal ini ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu tegas. Karena di sini kan udah ada satu masuk pekarang orang juga harus minta izin, ya kan pasal 551. Kemudian mengganggu privasi kenyamanan orang juga. Nah ini ya saya minta kepada para pendemo itu, Anda indikasinya udah melanggar HAM seseorang, dan saya minta kepada dalam ini polisi sebagai polisi sebagai pengaman, pengayom dan menjaga ketertiban umum, dan sebagai penegak hukum harus walaupun ada aduan dan tidak ada aduan harus memproses perkara ini. Apalagi beliau ini mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi ya itu payung hukumnya. Saya ngapain nunjukin apa? Kau kenapa kau sebut nama Mulyono? Ini beliau itu namanya Jokowi. Kamu jangan tidak saya toh. Aku tertarik lu tadi bilang Mulyono. Ya kenapa? Nama beliau Jokowi tahu saya. Kenapa? Ya enggak boleh. Kamu mau kesini mau memancing Joshua? Bukan, saya melihat sini. Masuk teman saya punya itu. Jadi mana? Aku bertanya saja tadi. Saya kira jenengan itu teman-temannya sekolah itu. Makanya aku tadi tertarik dirimu panggil Mulyono. Makanya saya salah ngomong. Ya salah ngomong, memang aku sudah seperti itu. Ya. Sudah Pak Sarsian. Sekarang jenengan gabung di Saya bukan temannya. Ya, tapi kamu sebut nama Mulyono. Iya, tapi saya kan sudah pancing. Udah salah. Di sini rumahnya Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Ya, kalau salah ngomong Kamu anaknya dia. Sudah minta maaf. Ya kan? Di sini rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Pulang. Kamu berarti ke sini itu mau memancing keributan memang. Ya kan? Ini jelas-jelas orang yang kamu datang. Kamu berani datang? Sudah Pak. Ngapain gue tanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya lu tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya Mulyono, rumahnya Jokowi. Itu temannya. Aku temanmu gitu? Itu temannya itu. Aku pecinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini di sini pecinta Jokowi semua loh. Ya, tahu. Kamu sempat di sini ada yang meludahi muka kamu viralkan begitu? Saya tak pulang Pak. Ya pulang. Sudah Pak. Culek mata lo. Sudah Pak. Sudah. Berani sekali kamu kesini
itu sengaja mancing kerusuhan. Kita tahu semua. Tidak, Pak. Sudah. Kalau tidak tahu di sini wilayahnya Pak Jokowi, kau bilang di sini rumah Mulyono. Dulu sering juga Pak Jokowi di sini. Untung nggak curigai kau, karena itu yang kamu minta. Dulu Pak sering Pak. Aku nggak urusan. Kamu sampai pergi, Pak. Jangan saya pergi. Sampai pergi. Ini memancing kerusuhan.